Saudara, tahun 2025 adalah tahun yang menantang bagi jemaah haji, khususnya jemaah asal Indonesia. Anggota jemaah haji Kloter 14 Jakarta Pondok Gede mengungkapkan sejumlah tantangan saat mereka berhaji, di mana beberapa saran juga dilontarkan agar jemaah haji tahun depan siap secara fisik. Pemerintah juga diharap bersiap mencari solusi atas kendala haji tahun ini agar tak terulang di tahun berikutnya. Selengkapnya, simak liputan Niko Anggriawan dan juru kamera Yanuar Ruslim saat kedatangan jemaah haji Kloter 14 Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, yang mana saat ini Kloter 14 dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga sudah keluar dari gedung serbaguna untuk nantinya mereka bisa pulang ke rumah masing-masing dan juga bertemu keluarganya masing-masing di rumah. Dan saya tidak sendiri di sini, saudara. Ada yang unik dari kepulangan Kloter 14 Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Saya bertemu tetangga saya dan juga sekaligus teman saya yang ada di rumah. Syekh Firman. Panggilan akrabnya Syekh Zulfirman. Selamat datang di Indonesia. Pengalamannya seperti apa di Arab Saudi, Syekh, selama melaksanakan ibadah haji? Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih Mas Niko. Ini tahun pertama, mungkin pertama dan satu-satunya jamaah haji tahun 2025 yang memiliki syarikat-syarikat cukup banyak, ada 8 syarikat. Dan kami waktu itu dapat syarikat yang bernama Rifat. Dan alhamdulillah, karena ini baru dan tantangan selalu ada, hadapi, hayati, dan nikmati. Dan alhamdulillah, cobaan-cobaan itu sebagai pembelajaran dan kedewasaan buat kami hadapi. Yang namanya haji memang tidak mudah, ada ujian kesabaran, ada ujian solid dan antar grup, dan seterusnya. Jadi ya, hari ini, tahun ini 2025 haji yang paling menantang, dan insya Allah ini banyak pelajaran lain yang bisa dipetik dan diambil hikmahnya. Kangen nggak sama keluarga di rumah? Sangat kangen sekali, tapi begitu nyampe di sini malah kangen pengen balik lagi. Masya Allah. Bagaimana pelayanan dari pemerintah di Arab Saudi sana untuk jemaah haji di Arab Saudi? Ya, kalau secara umum pelayanan dari catering alhamdulillah sudah jauh lebih baik dan makanan-makanan juga sudah enak ya. Memang fasilitas hotel memang perlu ditingkatkan lagi. Terus juga dengan adanya tadi syarikah yang ada 8 syarikah sekarang ya, kalau dulu kan ada A1 ya, sekarang ada 8 sehingga ini pertama dan mungkin breakdown teknisnya itu mungkin belum dijabarkan sehingga akhirnya banyak terjadi terpisah jamaah ya, antara suami istri yang terpisah karena beda syarikah. Jadi yang mengeluarkan visa itu beda-beda syarikahnya sehingga dia akhirnya pisah hotel. Dan di rombongan kami yang di Bandung itu 272 jamaah terpisah jadi 17 hotel. Yang tadinya seharusnya menggunakan kendaraan bis sehingga tidak ada kendaraan, akhirnya kita jalan dari Musdalifah ke Mina dan dari Mina ke Arafah dengan berbekalan bawa perbekalan tas yang untuk 3 hari. Dan itu banyak jemaah yang pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Seperti itu. Berarti fisik ini harus ditingkatkan ya. di ibadah haji tahun depan ya? Betul, untuk istilah kesehatannya perlu ditingkatkan kembali. Jadi difilter jamaah-jamaah yang memang tingkat kesehatannya memadai. Oke, terima kasih Pak Lukman atas waktunya bersama Kompas TV. Pak Lukman, terima kasih. Ya. Syekh Firman, selamat kembali ke rumah. Doain haji mabrur. Amin, amin. Dah, itu dia saudara, kepulangan dari Kloter 14 Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Tentunya tadi setelah datang ini sempat ditahan dulu di gedung serbaguna untuk mereka istirahat dulu sebentar, lalu kemudian diberikan air zam-zam dan kemudian baru mereka diizinkan untuk pulang. Dan kembalinya jemaah haji ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama ini nantinya dilaksanakan hingga 25 Juni 2025 dan gelombang kedua ini nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni hingga 11 Juli 2025. Niko Anggriawan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Menteri Agama sekaligus Ketua Amirul Hajj Nasaruddin Umar melakukan rapat evaluasi pelaksanaan haji di kantor urusan haji Jeddah, Arab Saudi. Beberapa poin dibahas termasuk evaluasi 8 syarikah dan penurunan angka kematian jemaah haji tahun ini. Menak Nasaruddin Umar menyampaikan dalam rapat evaluasi sebelum kepulangannya ke tanah air pada Senin siang bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah menunaikan ibadah haji dan tidak ada satupun yang gagal berhaji, termasuk 2 jemaah lansia yang masih hilang dan dalam pencarian. Menak memastikan status jemaah yang hilang, sakit, atau meninggal telah dibadalkan hajinya.
Menak juga mengapresiasi penurunan angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini hingga Minggu 15 Juni 2025 jumlah jemaah yang wafat tercatat 275 orang, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 298 orang. Terkait evaluasi 8 syarikah, Menak menyebut semua masukan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan pelaksanaan haji di tahun depan. Sementara jumlah kematian ya, dibanding dengan tahun lalu sekarang masih jauh lebih menurun ya, apalagi tahun 2003. Kemudian juga jumlah yang orang di rumah sakit itu juga semakin membaik ya, ada bertambah ya. Jadi kita berharap semoga indikasi-indikasi yang sangat penting ini nanti itu bisa memberikan alat ukur buat kita bahwa haji kita ini tidak seburuk dengan tahun-tahun yang lalu, bahkan dalam banyak hal. Arab Saudi akan mendeportasi dan memberikan denda puluhan hingga ratusan juta rupiah bagi WNI yang tertangkap melakukan haji ilegal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah saat ini menangani kasus 37 WNI yang tertangkap terkait visa haji ilegal. Seluruh WNI tersebut berusaha masuk ke Mekah untuk berhaji, namun ditangkap oleh otoritas Arab Saudi di pos pemeriksaan nusuk dan checkpoint menuju Mekah sebelum dipindahkan ke Jeddah. Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambari menyebut bahwa jumlah WNI yang tertangkap kemungkinan akan mencapai ratusan orang. Seluruhnya akan dideportasi dan dikenakan denda berat oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah terus mengimbau agar seluruh WNI mematuhi aturan terkait pelaksanaan haji demi menghindari konsekuensi hukum di Arab Saudi. Yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita tidak tertutup kemungkinan akan berakhir dengan deportasi dan juga ban masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Denda ini bersifat perorangan, bagi pelakunya akan kena denda sampai dengan 20.000 real. Kemudian bagi sponsor, yaitu para perusahaan yang memberikan visa, yang menjadi sponsor visa itu ada yang kena 50.000 sampai 100.000, dan bahkan kalau jumlah orang yang dia sponsori banyak maka itu akan berlipat ganda.